Terima kasih Anda masih menyaksikan One on One, pemirsa. Mas Hasan, langsung saja. Ini sebelum melakukan lawatan ke luar negeri, Pak Prabowo ini kan berpesan kepada kabinet untuk kemudian ini melakukan bersih-bersih. Nah, ini apa yang dimaksud? Oh, bukan bersih-bersih sebenarnya, tapi Pak Prabowo berikan pesan, ia kira-kira mencanangkan perang terhadap 4 hal. Pertama, soal judi online, kemudian yang kedua soal narkoba, yang ketiga soal penyelundupan, yang keempat soal korupsi. Tapi sebenarnya ini kan bukan pertama kali Presiden menyebutkan ini. Ini secara konsisten disebutkan Presiden berkali-kali nih. Artinya fokusnya bahkan sebelum dilantik jadi Presiden, ketika kita juga mengikuti retreat misalnya, sebelum dilantik kan sudah ada beberapa kali retreat, Presiden juga punya pesan yang sangat jelas soal ini. Dan kemarin sebelum beliau berangkat, beliau juga punya pesan seperti ini dan mengingatkan aparat penegak hukum supaya melakukan tindakan yang tegas terhadap 4 hal inilah. Harus tegakkan hukum dan nggak pandang bulu, harus segera ditindak ini. Karena bagi beliau ini sangat merugikan negara, merugikan masyarakat apalagi yang terdampak yang dampaknya sangat besar terhadap masyarakat kecil. Judi online itu kan paling banyak pesertanya yang melakukan itu kan masyarakat kelas bawah malah. Dan mungkin 50% lebih income mereka gunakan untuk ini. Dan banyak juga kemudian impact ikutannya kan juga banyak terjadi. Ada istri bakar suami lah, ya kan? Ada tindakan-tindakan kekerasan yang kriminalitas artinya juga meningkat gara-gara kriminalitas itu, yang seperti itu. Penyelundupan menghancurkan ekonomi, industri lah, segala macam. Narkoba menghancurkan generasi muda, ya kan? Korupsi menghancurkan negara. Jadi kalau kita mau membangun sumber daya manusia ke depan, kasih makan bergizi gratis, perbaikan ruang sekolah, pendidikannya dibikin baik, dibikin kurikulum terintegrasi, pendidikan terintegrasi dan segala macam. Semua yang bagus-bagus kita kerjakan sebagai program pemerintah, tapi kalau penyakit ini nggak diberesin juga percuma. Kita mau berharap Indonesia Emas 2045 itu isapan jempol aja kalau misalnya penyakit ini nggak tertangani. Itu dia, langkah Pak Prabowo sendiri seperti apa Anda melihat dan untuk menyelesaikan itu semua? Ya kan ini harus kerja sama lintas sektoral nih. Ya, aparat penegak hukum, kementerian, segala macam pihak harus terlibat ini. Sampai bea cukai, ya kan? Itu juga langsung terlibat dan semua bergerak cepat. Ya, judi online diungkap dengan cepat. Ya, ini kemarin juga penyelundupan, dan di antara penyelundupan itu juga ada narkoba diungkap dengan cepat. Nanti mungkin korupsi diungkap dengan cepat. Jadi menurut saya langkah-langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberantas masalah-masalah berat ini. Dan ini bukan masalah 1-2 orang, ini masalah bernegara nih sekarang ini. Jadi memang harus segera diatasi. Perintahnya jelas dan itu berulang-ulang. Jadi kalau kita melihat tuh, kalau konsisten itu terus ini berarti serius kan? Jadi bukan lip service nih. Jadi aparat di bawahnya juga nggak bisa santai-santai. Harus segera bergerak cepat dan menunjukkan komitmennya. Pak, kita sudah kerja nih Pak. Kita sudah kerja. Kita segera buka nih. Kita temukan ini, kita buka sekarang. Kalau kita lihat beberapa yang saat ini ramai dibahas, ini juga bahkan pegawai kementerian itu sendiri, Mas Hasan. Nah, kalau Pak Prabowo mengetahui hal ini, akankah ada pengetatan? Kementerian yang mana? Pegawai kementerian yang kemudian ini sempat terlibat adanya judi online. Nah, untuk kabinet sendiri ini apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk paling tidak mendisiplinkan, memastikan bahwa tidak ada sama sekali yang terlibat di dalamnya? Pesan beliau sih tegas, nggak ada backing-backingan. Ya, pokoknya yang jadi backing nggak akan selamat lah gitu. Tegas itu. Jadi nggak akan pandang bulu, itu penting tuh. Yang ditegaskan oleh Pak Prabowo nggak akan pandang bulu. Begitu punya bukti yang cukup, cermat, akurat, bukti-bukti yang dimiliki penegak hukum, siapapun itu, tegakkan hukum. Di DPR kemarin, Mas Hasan, ini Menteri Komdiji kan sudah mengatakan juga ya bahwa memang untuk memberantas judi online ini tidak sebentar waktunya. Pasti tidak sebentar. Responnya sama kayak memberantas narkoba juga. Iya, butuh waktu begitu ya. Ya tapi kan harus dikerjakan. Jangan gara-gara itu lama kemudian nggak dikerjakan kan. Ya, maksud saya harus dimulai. Kita tahu itu lama, kita tahu itu panjang kan harus dimulai. Mau tidak mau. Bukan berarti gara-gara kemudian ini lama nih nggak usah dimulai, kan nggak begitu. Jadi itu dua hal yang lama di satu hal, kita sadar itu. Tapi kalau kita nggak mulai, makin panjang lagi waktunya, makin nggak beres-beres itu kan. Tapi gitu. Mulainya ini kan kalau sekarang, kita lihat
sudah dari dulu, Mas Hasan. Ini kan Apanya? bukan kasus baru artinya. Enggak, Kita kalau berbicara sekarang mengenai kan judi ini online, masif. korupsi Kalau dan lain sekarang masif sebagainya. ini. Sekarang masif Apa yang ini. membedakan langkah Pak Prabowo saat ini begitu ya dengan mungkin penanganan-penanganan sebelumnya? Dia kalau sekarang kan perang terhadap 4 hal ini langsung dipimpin oleh presiden. Dan masif gitu. Dan presiden mengerahkan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk memberantas ini. Oke. Tantangannya sejauh ini? Apa? Tantangannya sejauh ini melihat mungkin masyarakat banyak Enggak, sekali yang menurut saya sangat lemah dapat gitu dukungan. ya melihat. Menurut saya sih dapat dukungan sekarang. Dari Oke. siapapun, dari pihak manapun dapat dukungan. Gitu. Kalau- Dari masyarakat juga dapat dukungan. Dapat dukungan. Bagaimana kemudian ini ada masyarakat yang mendukung, tetapi beberapa dari mereka juga sebenarnya tidak bisa menolak untuk coba-coba itu tadi ya, yang sempat Ya dikatakan kan yang oleh kita Mas kejar Hasan. sumbernya kan, Oke. bukan masyarakat yang main itu. Yang kita kejar kan sumbernya kan. Itu yang harus diselesaikan Yang harus terlebih dahulu diselesaikan ya, itu sumbernya. Mas Hasan. Gitu. Bagaimana Jadi dengan kejar. bersih-bersih yang lain, Mas Hasan? Kalau Apa? tadi disebutkan judi online ada 4 tadi ya. Untuk yang korupsi ini seperti apa, Mas Ya Hasan? sama, yang kalau soal korupsi itu kan menteri-menteri diperingatkan tuh, jangan main-main. Saya waktu sebelum dilantik juga peringatannya kan dituju gitu. Kamu yang amanah, ya pegang kepercayaan, jangan korupsi. Pesannya nggak putus itu. Oke. Jadi buat saya ini kan memperlihatkan bahwa sangat serius. Kalau diulang-ulang itu terus, itu berarti sangat serius. Di belakang kamera itu, di depan kamera juga itu yang diulang-ulang oleh beliau, berarti kan sangat serius. Dalam Tanya aja sama rapat-rapat semua juga menteri. diperingatkan. Ketika begitu rapat pastinya ya. kabinet juga diperingatkan, ini suatu hal yang sangat serius. Dan menurut saya, sebagai seorang yang juga kuat jiwa pendidiknya, omongan yang berulang-ulang ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo untuk mengingatkan supaya nggak boleh ini. Jangan tergoda untuk melakukan hal-hal itu. Ya apalagi kalau pejabat-pejabat kan ada kewenangan, ada segala macam, ada godaan untuk itu. Jadi diingatkan terus-menerus oleh Pak Prabowo. Jangan sampai melakukan itu. Kalau kita lihat saat ini kan sudah mulai ada tanda-tanda mendisiplinkan itu ya, Mas ya. Salah satunya dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri. Kalau memang mau Kalau perjalanan itu luar negeri untuk pakai efisiensi. Untuk efisiensi. Kalau memang mau ke luar negeri bisa jadi pakai uang pribadi saja begitu Pakai ya. biaya sendiri aja. Biaya sendiri. Rapat-rapat mungkin di hotel-hotel ini dikurangi. Jadi Apalagi yang kemudian perjalanan dilakukan Pak Prabowo untuk dinas, mendisiplinkan. acara-acara seremonial. Aha. Ya kalau soal efisiensi kan budget itu gampang aja, tinggal dipotong aja budgetnya, nggak bisa, nggak bisa kan sudah gitu loh. Ya. Kalau itu lebih mudah lah. Kan tinggal dikat aja. Ibu Sri Mulyani bilang ya sudah sesuai dengan arahan Pak Presiden, biaya yang tidak produktif ini atau tidak terlalu penting ini sudah dipotong. Oke. Itu Pernah tidak lebih mudah itu. Lebih mudah ya. Pernah tidak Pak Prabowo mungkin dalam rapat secara internal begitu ya menyampaikan konsekuensi apa yang akan didapat? Apakah dalam waktu dekat akan ada reshuffle dan lain sebagainya untuk mengantisipasi mereka-mereka yang masih bandel ini di dalam pemerintahan mungkin? Saya tidak berani sampai ke sana. Itu biarkan jadi hak prerogatifnya Presiden. Kalaupun saya tahu, saya tidak berani bicara kalau soal itu. Baik, Mas Hasan. Iya. Respon tapi dari kabinet yang baru saja bergabung, bekerja sama dengan Pak Prabowo ini sejauh ini Anda melihatnya seperti apa dengan cara kerja beliau yang memang harus Jadi 100 hari harus sudah beres? tidak ada arahan 100 hari loh dari Presiden Prabowo. Oke. Yang ada itu Secepat kita mungkin. punya program 5 tahun, diturunkan menjadi program tahunan, jadikan program bulanan. Ada program prioritas, ada program hasil terbaik cepat, dikerjakan sesuai dengan timeline yang masuk akal. Jadi bukan dikurung kita dengan program 100 hari, nggak ada. Kalau bisa sekarang, ya kan? Jadi bukan untuk mengejar target 100 hari, enggak. Kita kerjakan bulan depan. Ada yang bisa kita mulai bulan Januari, ya kita mulai bulan Januari. Gitu. Jadi ini harus dikerjakan dengan cermat, terencana, masuk akal. Jadi nggak mau dikurung dengan kata-kata 100 hari. Jadi ada yang dalam 2 bulan kita kerjakan. Ada yang baru bisa mulai bulan Januari, nanti ya bulan Januari mulainya. Gitu. Jadi kita tuh tidak dikurung dengan persepsi 100 hari kerja. Apa capaian 100 hari kerja? Enggak. Yang penting semua target nanti selesai. Gitu. Baik, tapi untuk secara keseluruhan, mungkin ada kementerian-kementerian tertentu yang saat ini diberikan tugas utama, difokuskan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat
berbicara mengenai judi online, Komdiji misalnya. Ini adakah kementerian-kementerian tertentu yang memang sedang difokuskan? Fokus, misalnya Kementerian Pertanian sekarang fokus untuk cetak sawah, fokus untuk penyiapan lumbung pangan, ya. Kementerian Pekerjaan Umum sekarang harus mengerjakan, kalau bendungan kan sudah banyak, Ya. tapi saluran irigasinya harus dimaksimalkan. Jadi irigasi primer, sekunder, tersier sehingga sampai ke sawah itu harus digenjot, karena kalau kita cetak sawah di sini bendungan salurannya nggak ada kan, Betul. nggak nyambung juga airnya kan gitu. Yeah. Jadi harus terintegrasi seperti itu. Jadi Badan Gizi Nasional sedang menyiapkan program yang sangat masif untuk memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, kepada ibu hamil, kepada balita juga. Jadi ini benar-benar harus fokus. Aparat keamanan fokus sama 4 hal tadi, Oke. ya kan? Jadi ini harus kerja terintegrasi dan kerja bersama-sama. Butuh sinergitas begitu Butuh ya? sinergi dan nggak boleh ada ego sektoral. Oh ini kan kerjaan kita, kamu ngapain ikut campur? Nggak bisa, harus saling bantu. Karena semua sebenarnya saling terkait. Baik, tidak ada Saling terkait. ego sektoral dan wajib bersinergi begitu Iya. ya, Mas Dan itu Hasan? gunanya kita dikumpulkan di Magelang itu biar saling kenal. Dalam retreat ya? Dalam retreat, biar bonding, biar akrab, biar nanti kalau ketemu lagi kita sudah punya chemistry untuk menjalankan program Kerjasama. bersama-sama, kerjasama kayak gitu. Oke, baik. Dan kayaknya sekarang tuh kelihatan, habis dari retreat Magelang tuh kelihatan betapa anggota kabinet ini sangat dekat, saling share informasi, bahkan informasi misalnya kalau sudah weekend itu kan biasanya ya orang menikmati libur. Sekarang Betul. menteri-menteri weekend kerja. Iya berlomba-lomba kasih report tuh di Ya. grup menteri. Kita kan menteri ini lagi ngerjain ini lagi. Itu weekend. Luar biasa menyaksikan menteri-menteri kita semangat sekali Semangat ya kerja. untuk kerja, terutama untuk membangun Indonesia begitu ya. Mas Hasan, kita harus jeda terlebih dahulu. Iya, iya. One akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.